Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin bisa kita mulai untuk kegiatan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sri Warsono selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Ibu-Ibu Dewan Guru, rekan sejawat dan tenaga kependidikan. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini di ruangan SMP Negeri 58 Bengkulu Utara. Tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang serba kekurangan menuju ke zaman yang serba canggih yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hadir berada di sini untuk kita sama-sama mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak Sri Warsono ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Dan sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Saya adalah pengajar praktik dari angkatan 7. Nama saya Tri Kurnia Septiani. Saya bekerja di TK Dharma Wanita Fajar Baru. Nah, jadi saya bertugas dan mengajar di TK Dharma Wanita, dan saat ini saya bertugas sebagai pengajar praktik di program guru penggerak angkatan ke-7 ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi untuk susunan acara pertemuan kita pada hari ini, yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian yang ketiga mengidentifikasi pelaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang ada di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Sri Warsono itu akan menjelaskan tugasnya. Jadi sebelumnya Pak Sri ini sudah mengerjakan tugas untuk pembuatan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi visi yang sudah dibuat oleh calon guru penggerak itu nanti akan disampaikan oleh Pak Sri Warsono dan nanti akan didiskusikan secara bersama-sama oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan bersama Dewan Guru yang ada di sini. Nah, jadi nanti akan diselaraskan juga dengan visi yang sudah ada di sekolah. Jadi, apakah visi yang sudah ada di sekolah dan visi yang sudah dibuat oleh Pak Sri Warsono ini nanti sudah selaras dengan program pemerintah kita yang sekarang itu sedang mencanangkan program kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita diskusikan sambil santai aja Bapak dan Ibu. Tidak perlu tegang, kaku, nanti kita sambil lulus aja ya Pak Sri ya. Ya, jadi nanti kita diskusi santai saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan hasil diskusi yang terbaik. Kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir nanti.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita di dalam proses pendidikan ini, Bapak Sriwarsono telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, jadi proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah kita di SMP Negeri 58 ini yang berpihak kepada murid. Nah, jadi diskusi hari ini merupakan bagian juga Bu dari proses belajar Pak Sriwarsono selaku CGP untuk nantinya memfasilitasi visi-visi atau cita-cita sekolah yang untuk murid yang nanti bisa didiskusikan bersama rekan sejawat dan kepala sekolah nanti. Jadi meskipun nanti ini menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, tetapi nanti diharapkan ini bisa menjadi refleksi kita bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana visi sekolah di tempat kita saat ini, jadi sehingga nanti kita berharap semua pihak nanti bisa terlibat dalam mengikuti kegiatan diskusi ini, ya, supaya nanti kita bisa menyelaraskan visi yang sudah ada dengan visi yang memang sekarang ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi untuk karena waktu juga sudah siang, mungkin untuk Bapak Sriwarsono bisa langsung memulai kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Sriwarsono kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Tri selaku pengajar praktik calon guru penggerak 7 di SMP 58 Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sebelum kita mulai diskusi kita berdoa dulu agar diskusi kita bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita cita-citakan setelah kita ini dapat terkabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yu'affi ma'ahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal mustaqiim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syaratan injina biha min jami'il awli wal ahwal. Wa tabi'ana biha min jami'il wa tabi'ana biha min jami'il syara'at. Wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tabi'una biha sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa iyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma inna bi sikratil maut wa najatan minna wal arwahi jazaa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang, ya Allah, kami berkumpul di ruang akademi yang SMP Negeri 58 ya Allah, dalam rangka melakukan diskusi tentang visi dan perubahan sekolah yang merupakan cita-cita bagi kami bagi warga sekolah kami. Mudah-mudahan diskusi yang akan kami lakukan nanti selalu Engkau berkahi ya Allah, selalu Engkau beri kemudahan ya Allah, dan selalu menghasilkan apa yang kami cita-citakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa seluruh Bapak Ibu guru kami ya Allah, seluruh perjuangan kami ya Allah, seluruh kawan-kawan kami yang di ruangan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menerima dan menimba ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Jadi perkenalkan saya untuk memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah atau visi tentang cita-cita sekolah kita. Kita tahu bahwa setiap sekolah ini memiliki cita-cita yang semuanya berpusat pada siswa. Jadi semuanya diarahkan ke siswa. Mudah-mudahan hasil diskusi kita nanti semuanya sudah mengarah menuju ke siswa semua. Jadi judul pada pagi hari ini yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah SMP Negeri 58 Bengkulu Utara. Jadi dari kata-kata diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah nanti kita mengharapkan apa yang kita diskusikan mudah-mudahan sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan sekolah, apa yang dicita-citakan oleh warga sekolah, terutama kita selaku sebagai seorang pembimbing atau pendidik di sekolah kita ini. Kemudian pada hari ini adalah hari jatuh pada tanggal 7 Februari tahun 2023, yaitu tentang pendampingan individu yang kedua. Kemudian pada hari ini paskibidang saya calon guru penggerak angkatan 7, nanti 2 hari berikutnya baru Ibu Devita anak Santoso. Kemudian yang mendampingi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di wilayah ini adalah Ibu yang ada di depan kita ini, Ibu Tri. Mudah-mudahan nanti Ibu Tri dapat memberikan saya motivasi dan memberikan saya semangat sehingga apa yang saya kerjakan pada saat ini dalam mengikuti kita calon guru penggerak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan yang kita harapkan pada saat ini yaitu sesuai dengan tujuan yang dicanangkan, yang diciptakan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajatiyantoro, yaitu menuntun. Jadi menuntun laku murid sesuai dengan perkembangan dan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kata menuntun, jadi tugas kita itu menuntun, bukan hanya sekedar mendidik atau mengajar. Jadi kalau kita mendidik atau mengajar itu sekedar menyampaikan materi, kemudian kita sekedar menyontohkan, memberi contoh. Tetapi kalau kita menuntun itu ya udah semuanya, itu udah menyangkut ke laku, ke hati begitu. Itu menuntun. Jadi menuntun laku murid sesuai dengan kodratnya. Jadi kita itu sebagai guru harusnya hendaknya memahami karakteristik anak-anak itu maunya seperti apa begitu. Jadi kita itu membimbing, mengarahkan. Karena kita sebagai pamong yang ngomong. Jadi ya kalau tidak dimong, tidak diamong nanti takut salah arah. Walaupun semuanya berfokus pada siswa. Jadi siswa diberi kebebasan, siswa itu diberi kemerdekaan, tetapi tetap tidak boleh lepas kontrol. Makanya kita itu guru sebagai pamong. Nah untuk itu kita nanti akan menyampaikan tentang bagaimana kita membuat cita-cita atau visi sekolah kita agar semuanya itu berpusat pada siswa. Namun sebelum kita mulai, ini ada suatu visi yang diambil dari karya Bapak Insinyur Soekarno, adalah tentang pendidikan, tentang masa depan bangsa Indonesia. Nah itu
puisinya. Ada yang mau bisa membantu membacakan puisi kira-kira, Bapak Ibu? Mas Reza itu ya, gitu. Oh, nanti kalau Pak Sri yang bacakan, berarti nanti kalau salah mohon untuk dibetulkan. Ya Bu, ya Bu. Ya. Jadi judul puisinya adalah Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, enggak, ulangi. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata Indonesia manusia, aku melihat Indonesia. Nah, itu adalah penggalan merupakan karya dari Bapak Khairil Anwar yang menatap Indonesia itu begitu indah. Jadi Bapak Insinyur Soekarno itu mendambakan bahwa semua itu ada tentang Indonesia, semua tentang masa depan Indonesia, baik itu laut, baik itu gunung, baik itu sawah, baik itu masyarakatnya, semua tentang Indonesia. Jadi bagaimana? Iya, silakan untuk saya bacakan puisi. Jadi mohon maaf kalau puisinya tidak bagus karena memang bukan juara puisi. Ya. Kalau istilah orang Jawa itu, kalau pangkur itu lagu Bu. Jadi seperti ini, misalnya karena sekarang pangkur kami larno lelabuan kangen ngauri. Kira-kira seperti itu. Jadi pangkur itu adalah lagu. Karena di Jawa itu ada mocopat, ada pangkur, ada Mas Mambang, ada lagi seperti itu. Karena memang kalau orang Jawa belajar tentang lagu-lagu Jawa dan ada tingkat-tingkatannya sendiri, ada tentang gulo gitu. Sekarang seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke puisi, kemudian nanti kita akan menyelesaikan ada kalimat-kalimat rumpang yang nantinya Bapak Ibu isi sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya, tetapi semuanya harus berfokus kepada siswa. Gitu. Tapi sebelum kita mulai, ayo kita biar semangat dulu. Kita menyanyikan lagu tentang Merdeka Belajar. Masih ingat Bapak Ibu? Ayo, siapa yang mau mimpin? Mohon tegak semuanya.
biar sama-sama ingat. Saya juga nggak ingat betul, mudah-mudahan ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Pemuja Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, tentang kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkelala kritis lagi. Pemuja Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itulah, terima kasih Bapak Ibu. Itulah 6 dimensi dari belajar Pancasila. Jadi diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, nanti Bapak bagikan ke PA, nanti Bapak Ibu silakan tulis sesuai dengan tujuan, sesuai dengan harapan yang diharapkan murid, nanti sesuai dengan kalimat-kalimat rumpang yang ada di laptop nanti. Nah, kalimat rumpangnya ini yang pertama seperti itu. Jadi sebelum kalimat rumpang, kita masih ingat ada 6 dimensi tentang profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi, yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Nah, semuanya nanti harapan kita bahwa visi perubahan yang kita buat nanti akan mengarah ke menuju profil pelajar Pancasila, gitu. Seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tuliskan, nanti kita tempel di depan satu persatu. Ya, nanti kertas yang pertama ini nanti silakan Bapak Ibu kasih nomor 1 begitu. Ini bagikan sebab kertasnya. Silakan nanti Bapak Ibu ini kalimat rumpang yang pertama itu kita memilihkan murid-murid yang bagaimana sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Jadi menujunya semuanya harus berpihak kepada siswanya. Silakan Ibu isi sesuai dengan cita-cita harapan di Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, jadi kita memilihkan murid-murid yang seperti apa.
Tentunya Bapak Ibu semuanya di sekolah kita ini memiliki cita-cita dan harapan murid-murid yang kita didik, murid-murid yang kita ajar itu nanti pengen seperti apa. Ya berupa kalimat begitu. Nanti kalau misalnya apa begitu, nanti Bapak juga minta tolong salah satu misalnya perwakilan satu siapa mungkin bisa menjelaskan itunya apa begitu. Mungkin kalau sudah bisa ditempel di situ. Ke kanan aja ya, satu ke kanan ya. Nyampe. Ya, saya minta mohon tinggal sebentar Ibu Devi. Coba mohon untuk memberikan apa yang dituliskan, mohon dijelaskan kira-kira seperti apa. Terima kasih Pak Sri Warsono. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih Pak Sri. Ya, terima kasih kepada Bu Devita. Bu Devita sangat bagus sekali memimpikan murid-murid yang sangat bagus, beriman, bertakwa, kemudian memiliki karakter, kemudian mandiri, kemudian berakhlak mulia. Sangat bagus sekali. Jadi siapapun pasti akan senang seperti itu, karena orang tua kalau anaknya seperti itu nggak ada yang nanti itu anak kita itu jadi pencuri seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, seperti kejadian yang ada di sekolah kita kemarin, kita kemasukan orang yang tidak diundang seperti itu. Silakan Bapak Ibu sambil dicicipi Ibu, monggo Bu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita membuka murid-murid seperti apa begitu. Udah Bu Devita tadi ya. Pak Andri gimana Pak Andri? Kalau Pak Andri Baik Pak, kalau saya mengimpikan murid yang memiliki ya tentu yang pertama itu karakter yang baik Pak, karena ketika anak sudah memiliki karakter yang baik, itu yang lain akan mengikuti Pak, baik dalam ibadah dan sebagainya. Pak Andri menyampaikan kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter. Ya, kata Pak Andri bahwa ketika anak-anak sudah memiliki karakter yang baik, maka semuanya akan mengikuti. Ya, dengan beribadah pasti akan mengikuti seperti itu. Itu kalimat rumpang yang pertama Ibu. Mungkin mudah-mudahan semuanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Kemudian kalimat terumpang yang kedua, silakan Bapak Ibu tulis kembali. Kita percaya bahwa murid-murid adalah apa? Gitu. Jadi murid-murid itu apakah apa? Silakan Bapak Ibu tulis sesuai dengan cita-cita yang Ibu, Bapak Ibu
harapkan. Silakan Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau sudah kira-kira silakan didengarkan kembali kalimat rumpang yang akan kita arahkan menuju profil pelajar Pancasila. Monggo Bu Umun, silakan diisikan. Untuk kalimat rimpang yang kedua, kita mendirikan, kita percaya bahwa murid-murid adalah apa begitu, sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya minta Bu Momo nanti coba membacakan maksud yang dituliskan kita membimbing. Poin nomor 2, kita percaya bahwa murid-murid adalah manusia hebat. Manusia hebat karena berasal dari bibit yang hebat. Artinya dari jutaan yang masuk ke rahim ibunya, dia berhasil maju satu menjadi manusia seutuhnya. Alhamdulillah, cita-citanya sangat bagus sekali. Jadi kita sebagai guru itu percaya bahwa murid-murid memberikan murid-murid itu yang hebat. Jadi kalau udah ada kata-kata hebat itu berarti udah segalanya. Dia cerdas pasti, dia kreatif pasti, kemudian dia inovatif itu pasti. Karena kita memimpikan. Jadi the best, yang terbaik itu impian kita sebagai seorang guru. Karena guru itu sebagai pamong harus memiliki nilai dan perannya. Jadi nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru itu yang pertama, semua yang kita berikan itu harus berfokus pada siswa. Itu yang pertama. Kemudian seorang guru juga harus bisa mandiri. Kemudian seorang guru harus juga bisa reflektif. Kemudian seorang guru harus juga bisa inovatif. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Jadi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti itu. Jadi harus difokuskan oleh siswa, kemudian harus reflektif, kemudian harus mandiri, harus inovatif, kemudian kreatif. Itu adalah tugas kita. Kemudian peran kita, dan nilainya itu, kemudian peran kita itu kita harus bisa membuat perubahan pada diri kita. Kita juga harus bisa membuat perubahan sama orang lain agar nanti tercipta suatu tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu peran kita sebagai seorang guru. Kemudian kalimat rompang yang ketiga ini adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah apakah mengutamakan datang
apakah mengutamakan sarapan pagi terus? Nah, itu sesuai dengan cita-cita kita yang semua berfokus pada siswa. Sama seperti tadi, kalau sudah ya kita tuliskan kemudian kita tempelkan di kalimat rempang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa sampai 58. Jadi di sekolah kita itu mengutamakan apa? Jadi tugas kita seorang guru itu apa begitu? Terutama yang berkenaan dengan cita-cita untuk mencerdaskan murid-murid dan untuk mengarahkan murid-murid semuanya seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi itu berhubungan dengan muridnya. Jadi harapan kita pada muridnya itu seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan ditempelkan untuk muridnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apakah murid-murid kita itu merindukan kita ketika kita tidak masuk, apakah murid-murid kita itu justru senang kalau kita tidak masuk begitu. Itu cita-cita kita gitu terhadap murid. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa apakah pendidikan yang disampaikan itu sangat dinanti-nantikan anak atau tidak begitu, itu pasti semua seperti itu. Silakan Bapak Ibu isikan, karena Bapak Ibu adalah sebagai seorang pendidik pasti tahu isinya. Ini tidak ada isinya, tidak ada betul, tidak ada salah ya Bu ya. Jadi kita hanya menyatukan persepsi kita nanti agar menjadi suatu cita-cita yang kita harapkan.
Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa. Kemudian kalimat terumpang yang kelima ini adalah kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan apa begitu. Jadi kita warga sekolah ini yakin untuk apa terhadap siswa kita. Kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana kita bisa dan kita mampu, itu pasti. Silakan. Saya mintakan salah satu, mungkin siapa? Ibu Asih, ya Mbak Asih boleh. Ya nggak apa-apa. Yang betul kalau ingat. Karena inilah kita warga sekolah yakin untuk apa gitu. Baiklah, kita warga sekolah ini yakin untuk berusaha meningkatkan minat belajar siswa agar lebih semangat untuk belajar di sekolah. Meningkatkan minat belajar siswa agar siswa antusias dan bersemangat. Gitu. Itu salah satu yang dituliskan oleh teman kita Ibu Istiasih. Kita warga sekolah ini yakin untuk selalu meningkatkan belajar. Kemudian yang kalimat terumpang yang selanjutnya, yang nomor 6 ini yang terakhir Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa karena cita-cita ini semua difokuskan ke siswa, jadi semua itu melibatkan dengan warga sekolah, kepala sekolah, dewan guru, dan tenaga kependidikan, juga dengan pendamping dan pengawas kita yaitu komite sekolah, seperti itu. Jadi yang berperan aktif untuk mewujudkan cita-cita dan misi sekolah yang kita dapatkan. Silakan kalau sudah ditempelkan itu. Ini saya mintakan Bu Tari nanti
untuk menyampaikan yang nomor 6. Kita dari warga sekolah dipaham bahwa kita itu bagaimana. Kita kayak saya nggak apa-apa kan jauh. Silakan ditarik cita-cita dari ditarik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa mewujudkan siswa yang berprofil Pancasila itu butuh proses, namun harus segera kita mulai. Ya, mantap sekali cita-citanya Ibu Guru kita ini. Jadi untuk menciptakan warga sekolah paham betul bahwa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu butuh proses yang panjang. Nah, untuk itu mungkin kita seperti sekarang ini kita saling berkolaborasi, bekerjasama untuk mewujudkan visi yang selaras dengan yang kita harapkan, yang selaras dengan apa yang kita ceritakan terhadap murid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita cita-citakan tadi, apa yang Bapak Ibu tuliskan tadi, kira-kira kalau visi sekolah kita ini adalah unggul dalam prestasi, jadi mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi berdasarkan intak dan intek dan berakhlak dan berprofil Pancasila. Nah ini visi sekolah SMP 58 Utara adalah unggul dalam prestasi berdasarkan intak dan intek serta berjiwa Pancasila. Itu visi yang punya sekolah SMP 58 Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tuliskan tadi ada nggak yang kira-kira menyimpang atau keluar dari apa yang diceritakan sekolah kita? Apakah perlu nanti bahwa sekolah kita dengan adanya sumbangsih Bapak Ibu sekalian, bukan tidak mungkin bahwa visi yang ada saat ini nanti bisa kita revisi sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman sekarang seperti itu. Jadi apakah yang kita tuliskan tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau apakah visi yang ada di sekolah kita ini itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Di sana ada unggul dalam prestasi, berarti kalau unggul dalam prestasi dia pasti adalah bernalar kritis, ya kan, bernalar kritis karena dia berprestasi. Kemudian juga mandiri, gitu. Kemudian berkebinekaan tunggal global juga. Ada nggak Bapak Ibu yang menuliskan tadi berkebinekaan global, yang berwawasan dengan berkebinekaan global? Kemudian berlandaskan imtak. Nah, imtak itu iman dan takwa. Tentunya ini beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu sudah sangat tercermin di sana. Kemudian iftek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang berwawasan globalnya, ini yang kreatifnya, ini yang cerdasnya. Kemudian serta berjiwa Pancasila. Jadi ada nilai-nilai Pancasila di sana. Jadi dari apa yang Bapak Ibu tuliskan tadi, kira-kira visi sekolah kita seperti itu, atau kita memberikan visi sekolah seperti itu tuh sudah selaras dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan apa belum? Atau perlu dengan adanya diskusi ini nanti ke depan bisa kita rubah. Kemudian dari apa yang saya pelajari dari modul 1 tentang pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan dan peran jadi seorang guru, kemudian yang ketiga tentang paradigma, visi, dan kemudian yang keempat tentang budaya positif. Jadi dengan mempelajari ini ternyata sedikit demi sedikit saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk selalu berubah dari hari ke hari untuk yang lebih baik, mudah-mudahan amin.
asal kita mampu untuk berkolaborasi. Kemudian Bapak Ibu, nanti saya selain Bapak Ibu mengambil kalimat rumpang tadi, saya juga sudah membuat prakarsa perubahan sesuai dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya terima dalam kegiatan pelatihan kurang lebih sudah berjalan 3 bulan ya Bu ya. Berjalan 3 bulan itu saya juga merumuskan visi saya sebagai seorang guru. Mudah-mudahan visi yang saya tuliskan nanti juga ada keselarasan, ada keseimbangan dengan visi sekolah kita, dengan ada yang diselaraskan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini visi yang saya buat dari apa yang kita tuliskan tadi mungkin di sana. Nah, ini adalah visi yang saya buat Ibu, mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berbudaya menuju profil pelajar Pancasila. Jadi mewujudkan peserta yang religius, tentunya religius itu berlandaskan iman dan takwa, begitu. Kemudian cerdas, di sini seorang siswa ini tadi sesuai dengan kalimat rumpang yang Ibu tuliskan tadi, menginginkan siswa yang cerdas, yang segalanya, gitu. Kemudian berbudaya. Nah, berbudaya di sini adalah baik berbudaya lokal maupun berbudaya nasional. Jadi harus selaras. Ini yang dinamakan berkebinekaan global. Jadi nilai-nilai budaya-budaya daerah itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita harus menselaraskan antara budaya daerah dan budaya nasional agar ciri khas bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia itu tidak hilang. Begitu. Kayak seperti ini, bahwa batik itu berasal dari Indonesia. Berarti kalau batik, orang pakai batik, oh itu orang Indonesia. Itu udah terjamin seperti itu. Itu adalah budaya kita. Begitu. Makanya karena saking bagusnya itu, maka banyak yang mengaku-ngaku, oh batik itu asal dari negara Malaysia, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah berbudaya. Itu berbudaya daerah maupun berbudaya nasional harus kita lestarikan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan budaya daerah yang ada di sekitar kita. Kalau kita misalkan di daerah Minang, berarti kesenian Minang harus kita lestarikan, harus kita masukkan, kita implementasikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Atau kalau kita di sini lingkungannya dengan orang-orang Jawa, berarti mungkin ada kesenian daerah Jawa yang dimasukkan, tapi tidak terlepas dengan budaya Bengkulu karena kita tinggal di daerah Bengkulu. Jadi begitu langit dipijak, begitu bumi dipijak, maka langit kita junjung, seperti itu. Jadi kita tidak boleh budaya kita terus yang kita agung-agungkan, sedangkan kita tinggal di tempat lain, gitu. Kemudian menuju profil pelajar Pancasila, itu harapan terakhir saya. Jadi semua yang saya harapkan itu bahwa semua peserta didik itu mampu bisa beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian bisa berkebinekaan global, kemudian bisa bergotong royong, kerjasama, bahu-membahu, berkolaborasi, kemudian mandiri dalam berpikir dan bertindak, kemudian kreatif dalam semua hal. Jadi dia bisa berinovasi, bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlangnya, dan yang terakhir adalah apa Bu? Yang terakhir bernalar kritis. Dia punya jiwa seorang kepemimpinan. Itu harapan saya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Jadi visi yang kita canangkan tadi, kira-kira Bapak Ibu sekalian, visi yang ada di sekolah kita atau visi yang saya buat itu kira-kira ada keselarasan apa tidak, atau memang melenceng. Silakan Bapak Ibu beri masukan. Nanti ke depan setiap guru yang mengikuti
kegiatan seperti ini nanti punya visi masing-masing. Dari seluruh visi itu nanti kita akan satukan, kita padukan menjadi satu visi sekolah kita. Gitu Pak Ibu. Bukan berarti visi saya lebih baik daripada visi Bapak Ibu, atau visi saya lebih baik daripada visi sekolah, bukan. Tetapi kita hanya menselaraskan agar apa yang kita cita-citakan semuanya ini menuju profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas. Silakan Bapak Ibu untuk membahas visi dan misi ini sebelum nanti saya kembalikan ke Ibu pengajar praktik kita. Jadi apakah visi yang Bapak Ibu tulis tadi sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Ada nggak keselarasan? Jadi kalau ada keselarasan berarti visi sekolah kita udah bagus begitu. Tapi kalau ketika nanti tidak selaras lagi, berarti visi sekolah kita harus kita revisi. Bukan kita hilangkan, tapi kita revisi dengan adanya forum-forum diskusi seperti ini. Kemudian apakah nanti visi yang sekolah kita itu perlu ditambah atau tidak, gitu. Itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Jadi memang benar-benar bahwa apakah visi sekolah kita itu sudah berdampak pada siswa, sudah menuju semuanya untuk siswa. Jadi unggul dalam prestasi, berlandaskan impact dan berjiwa Pancasila. Ya, impact ya. Betul, itu visi sekolah. Kemudian ada nggak keselarasan dengan visi Bapak Ibu, dan ada nggak keselarasan dengan prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berbudaya menuju profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, jadi kita dalam membuat visi ini memang harusnya kita berkolaborasi bersama. Seperti ini nanti kan berkolaborasi. Dari masing-masing itu punya visi masing-masing. Kemudian visi yang ada di depan itu nanti sebenarnya kita bacakan, kita simpulkan satu-satu. Jadi dari kalimat-kalimat rumpang tadi itu kita mimpikan seperti apa. Misalnya yang pertama tadi, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, misalnya yang religius, yang mandiri, yang berkarakter tinggi, gitu. Dari seluruh rangkaian, dari seluruh cita-cita Bapak Ibu sekalian nanti akan disimpulkan dari suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua, misalnya kita percaya bahwa murid adalah apa, begitu. Misalnya murid adalah sumber daya manusia yang mampu dengan bimbingan kita, dengan arahan kita untuk menjadikan murid yang bisa berprestasi, bisa yang unggul. Gitu. Itu kan harapan kita semuanya. Seperti itu. Dan yang ketiga, misalnya, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa? Kita pasti akan mengutamakan murid. Apa yang kita utamakan? Kita sebagai seorang guru untuk mengutamakan proses kegiatan belajar di sekolah pasti akan berjalan dengan baik. Dengan harapan, dengan proses kita belajar di sekolah dengan baik, maka akan tercipta siswa-siswa yang religius, siswa-siswa yang unggul dalam prestasi, baik akademik maupun non akademik, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti itu. Ada yang Bapak Ibu yang mau ditambahkan Ibu? Kita tidak berubah ya, kita hanya berdiskusi untuk masa yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak. Beberapa kali perubahan visi misi itu
berpihaknya ke murid terus ya. Kita kan isi sekolah ini ada stakeholder, ada guru, ada kepala sekolahnya itu. Untuk yang ke depan, siapa tahu mungkin kita akan merubah visi itu tidak fokus ke murid saja gitu. Kira-kira bagaimana kalimat yang baik nanti. Sudah masukkan aja Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan cita-cita tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewata tadi, bahwa kita itu hanya bertugas sebagai menuntun Ibu, menuntun laku murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, agar murid itu mampu mencapai keselamatan hidup, kelayakan hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, bisa hidup di masyarakat maupun hidup di sosial sesuai dengan keadaan anaknya masing-masing, seperti itu. Itu harapan seperti itu. Jadi kalau kita tugas guru itu hanya membimbing, mengarahkan. Kalau dulu ya guru sebagai pusat pembelajaran, tapi sekarang kayaknya di Merdeka Belajar ini semuanya difokuskan ke siswa, sentral student begitu. Jadi semua perlakuan ke siswa, bahkan kita itu senakal apapun, senjarak apapun anak sama kita itu tidak boleh itu mengeluarkan kata-kata yang nggak enak dengar, seperti itu. Harapannya seperti itu, tapi untuk mewujudkan seperti itu kita belajar dari kita sendiri ya sangat susah Ibu, seperti itu. Nah harapannya nanti seperti itu Ibu. Jadi visi sekolah itu semuanya adalah khusus untuk murid seperti itu. Mungkin Ibu Tri bisa menambahkan Ibu. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Diskusi yang sangat luar biasa sekali. Impian-impian, mimpi-mimpi dari Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 58 Bengkulu Utara ini. Jadi pertanyaan yang sangat bagus Ibu, kenapa sih kita selalu membuat visi itu yang tujuannya ke siswa gitu ya Bu ya? Kenapa tidak kita membuat visi itu yang misalnya gurunya harus seperti apa gitu kan? Nah, jadi di sini Bu, visi yang kita buat untuk sekolah kita ini memang harus sesuai dengan lulusan kita, sekolah kita. Kita ini sebenarnya lembaga kita ini mau capaian lulusannya di mana? Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat semua sekolah itu mengharapkan anak-anaknya berprestasi, ya kan? Nah, kenapa kita sekarang ini sebenarnya tidak hanya sekarang ini Bu ya, Ki Hajar Dewantara ini kan sudah lama gitu. Mungkin untuk berpihak kepada murid ini sudah dari zaman dahulu kala. Tetapi karena mungkin memang proses dari dulu sampai sekarang ini kita sudah terbiasa bahwa kita ini adalah seorang guru. Kita yang menjadi sosok nanti yang harus diikutin oleh murid-murid kita, seperti itu kan. Nah, padahal kita semua juga mengetahui bahwa sebenarnya peserta didik kita ini adalah murid-murid yang unik, yang memiliki bakat-bakat tersendiri, ya. Jadi anak-anak kita ini memiliki karakteristik yang unik, yang bisa memunculkan ide-ide kreatifnya, yang di situ nanti dia menjadi bernalar kritis. Nah, makanya sekarang ini pembelajaran itu semuanya berpihak kepada murid. Dan visi yang kita buat di sekolah itu apa yang kita harapkan sekolah kita. Kalau muridnya mencapai prestasi yang baik, yang akan dibanggakan adalah ibu guru dan bapak gurunya juga. Jadi wah, ini bapak dan ibu gurunya luar biasa, seperti itu. Dan kita di sini hanya menuntun Bapak Ibu. Kita menuntun, mengarahkan,
bagaimana nanti anak-anak didik kita ini menjadi anak-anak yang memiliki profil belajar Pancasila ini tadi. Jadi begitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan visi yang kita buat yang berpihak kepada murid itu nantinya juga akan berdampak kepada kita sebagai bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Monggo, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi memang benar seperti cita-cita Bapak pendidikan kita, juga cerita bangsa Indonesia, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu semata-mata memang murni untuk murid. Cuma perlakuannya aja yang dari hari-hari itu berbeda. Kalau dulu mungkin dari zaman kolonial kita harus pakai kekerasan dulu baru berjalan, ya kan? Mungkin kalau zaman dulu pendidikan itu yang boleh sekolah itu hanya anak-anak yang konglomerat, anak-anak yang bangsawan begitu. Tapi dengan adanya paradigma baru sehingga ada perubahan dan pandangan pendidikan yang merubah semuanya itu. Jadi semuanya itu sampai sekarang alhamdulillah itu siswa sudah diberi kebebasan seutuhnya, mau benar-benar merdeka, yaitu merdeka belajar menuju terciptanya profil Pancasila. Jadi harapannya itu dengan merdeka ini siswa itu tetap mampu untuk mengekspresikan, mengeksploitasi kemampuan-kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh dirinya dengan karakter masing-masing tanpa kendali, yaitu dengan pengawasan kita, dengan dari kita, dengan mohon kita, dengan tuntunan kita sebagai seorang guru. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau visi kita nanti udah selaras dengan visi sekolah, berarti nanti visinya masih bisa kita pakai untuk yang ke depan. Tapi ketika visi kita nanti sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman, dengan ilmu dan teknologi, berarti harus ada revisi perubahan. Mungkin seperti itu. Masih ada Bapak Ibu sekalian yang bertarik silakan. Izin meluruskan Bapak dan pertanyaan dari Bu Mumu tadi, bukan pertanyaan, saran. Mengenai visi tadi, itu sebenarnya visi sekolah itu kan artinya berlaku bagi kepala sekolah, guru, dan siswa. Jadi kita adalah warga sekolah. Jadi visi itu menurut saya seperti itu sudah harus berlaku untuk kepala sekolah, guru, dan siswanya seperti itu. Tidak hanya berlaku kepada siswa saja. Dengan visi yang tadi berarti guru dan kepala sekolah juga dituntut untuk berprestasi, berlandaskan intak dan iptek dan selanjutnya tadi, gitu Pak. Jadi sudah mencakup untuk guru dan kepala sekolah. Terima kasih Bu Tari. Lebih diluruskan lagi Bu. Jadi memang visi yang ada di sekolah kita memang semuanya untuk warga sekolah sebenarnya kan, tapi dititik beratkan ke siswanya begitu, karena sekolah itu dilihat berkualitas tidak itu dari lulusan siswanya begitu. Artinya walaupun guru-gurunya hebat, guru-gurunya udah mampu misalnya udah memberikan pandangan, wawasan, bimbingan, tapi kalau hasil lulusannya tidak tercapai dengan maksimal, berarti tolak ukurnya juga belum berhasil seperti itu. Jadi artinya walaupun memang mewujudkan peserta didik yang religius begitu, tapi tidak ada nanti visi di sekolah-sekolah itu mewujudkan pendidik yang itu tidak ada. Artinya kita sebagai pelakunya Bu Tari, tapi kita harus tetap memberikan contoh. Berarti kalau kita mengharapkan murid-muridnya itu misalnya religius, cerdas, maka dari kita sendiri sudah memulainya sebenarnya begitu. Karena kita sudah memberikan contoh seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada ing ngarso sundrodo, ing madya manggaso, tuturi handa yani. Jadi ketika kita di depan, kita bisa beri teladan, tidak di teladan kita, nanti anak akan meniru kita begitu.
ketika kita di tengah-tengah, kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi, membimbing anak, mengarahkan anak. Dan ketika kita itu di belakang anak, kita harus memberikan semangat dan motivasi. Seperti itu. Terima kasih pada Bu Tari. Ya benar seperti itu. Apa sampaikan Bu Mumun sebenarnya udah mencakup seperti itu. Jadi, tapi titik berat kita tetap ke siswa Bu Tari. Jadi mewujudkan peserta didik yang seperti apa? Karena harapan terakhir adalah siswanya, bukan gurunya. Kalau sekolah itu kan dari input, kemudian proses, output yang kita ukur seperti itu tadi. Ya, mungkin itu. Ada lagi Pak Ibu? Cukup? Kalau cukup, terima kasih pada Ibu sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam si forum diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan semuanya berpihak pada siswa, dan apa yang kita cita-citakan di SMP Negeri 58 ini semuanya bisa kita laksanakan dan bisa tercapai dengan baik, tentunya dengan kolaborasi dengan semua warga sekolah, bapak kepala sekolah, kemudian bapak ibu dan guru, kemudian anak-anak sekalian, juga didukung dengan orang tua murid dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin diskusi pada pagi hari ini cukup sekian. Kalau tidak ada lagi yang mau tambahkan, saya akhiri sampai sini. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu ya. Dari Bapak Sri Warsono selaku calon guru penggeraknya sangat memfasilitasi sekali kegiatan diskusi kita pada hari ini, dan keaktifan Bapak dan Ibu selaku peserta diskusi juga sangat luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi untuk visi sekolah dan visi yang sudah dibuat oleh Pak Sri Warsono, dan juga kalimat-kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi, berdasarkan mimpi dan Bapak Ibu Dewan Guru, semuanya sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan visi kita ini dengan baik, bisa mencapai tujuan ini dengan baik, terutama juga itu semua harus adanya kerjasama seluruh pihak, seluruh warga yang ada di SMP Negeri 58 ini. Dan visi itu memang harus kita tujukan kepada murid, karena murid yang kita inginkan seperti apa, itulah yang akan kita lakukan kepada diri kita. Kita ingin murid yang unggul, guru juga harus unggul. Kita ingin murid yang berprestasi, guru juga harus berprestasi. Jadi semua warga sekolah, untuk bisa mencapai visi sekolah yang maksimal, kita harus bekerja sama ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan SMP Negeri 58 nanti bisa lebih maju lagi, lebih berkualitas di bawah naungan dan bimbingan Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ada di sini. Baik Bapak dan Ibu, untuk diskusi kita hari ini yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan kita sama-sama berharap apa yang menjadi cita-cita Pak Sri Warsono dan Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ada di sini bisa terwujud sesuai dengan visi yang sudah dibuat di sekolah ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian dari kami selaku moderator dan dari Bapak Sri Warsono selaku pemandu diskusi hari ini ada kesalahan yang baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mungkin ada saya yang menambahkan sedikit bagi Bapak dan Ibu guru yang belum mendaftarkan diri untuk mengikuti calon guru penggerak, boleh Bapak dan Ibu silahkan mengikuti karena ini ada calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Karena banyak sekali manfaatnya ya Pak Sri ya, banyak sekali yang bisa diambil ilmunya, bisa diambil pengalamannya dari Bapak dan Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud ini. Jadi mari Bapak dan Ibu kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.